Alhamdulillahilladzi ja'al qalama lil kitaba wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki jil malakut wal jabbar jil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata listibaron alal imani wasubut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yakut Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila ba'dal maut. Untuk langkah yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha ada, yang maha lama, yang maha beda, yang maha melihat tapi bukan dengan mata, yang maha mendengar tapi bukan dengan telinga, yang maha berbicara tapi bukan dengan lisan, yakni Allah Azza wa Jalla. Tak lupa salawat berbingkiskan salam, marilah kita curah limpahkan kepada hamba Allah yang paling mulia derajatnya, yang paling bijak dalam pendapatnya, yang paling suci hatinya, putranya Sayyid Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intanya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yang mana beliau rela bermakyat darah, berseliputan pedang, bercucuran anak panah demi menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Siapakah beliau? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya mendambakan revolusi mental di berbagai bidang, baik di bidang politik, di bidang demokrasi maupun di bidang pendidikan. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berkata, munculnya gagasan revolusi mental dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini menunjukkan untuk menjunjung bangsa Indonesia menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat bagai Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Sebagaimana pijakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab.
banggakan. Di dalam tafsir Marfu'in yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Berilmu saja tidak cukup, tetapi harus berkarakter, dan karakter harus kita tanamkan sejak dini. Apa yang disebut dengan karakter? Karakter merupakan ciri khas internalisasi kehidupan. Hadirin yang berbahagia, mari kita melihat sejarah. Siapa yang tidak tahu dengan tembok Cina, salah satu tembok di dunia yang hingga saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi yang sama. Cina pada saat itu disibukkan hanya dengan pembangunan temboknya saja, namun lupa dengan membangun karakter manusianya. Oleh karena itu hadirin, membangun karakter manusia harus dilakukan sebelum membangun apapun. Sebab tanpa karakter, pembangunan itu akan sia-sia dihancurkan oleh orang-orang yang berkarakter. Hadirin yang kami muliakan, saat ini seringkali kita saksikan fenomena yang sangat mencengangkan pada aspek moral. Hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita tentang kasus pelajar, kasus-kasus narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, dan kasus-kasus korupsi. PKKBM telah melansirkan data bahwa di sepanjang tahun ini di 34 provinsi yang ada di Indonesia, 63% remaja telah melakukan seks bebas, 4,3% remaja melakukan aborsi, 18% remaja pecandu juga pengedar narkoba. Sungguh memprihatinkan hadirin. Seperti inikah karakter generasi kita? Budaya sopan santun, gotong royong, lemah lembut, penuh kasih sayang, kini sudah mulai pudar. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Februari tahun 2020, Harian Jawa Pas melansirkan berita yang sangat mencengangkan bahwa ada seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri lantaran tidak diberi uang hanya untuk membeli sebutir narkoba. Astagfirullahaladzim. Hadirin yang kami hormati, pada tahun 1990 di markas PBB diadakan konferensi besar yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia. Agenda yang mereka bahas adalah duniaan. Mengapa hadirin? Karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan kejayaan bangsa. Lalu hadirin, bagaimanakah bangsa kita, nasib bangsa kita 20 atau 30 tahun yang akan datang? Maka generasi kitalah yang menentukan, yaitu generasi yang berakhlakul karimah. Hadirin, mari kita dengarkan dengan seksama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Andes Muhammad Quraisihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan terbaik sepanjang masa.
Beliau yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Manusia yang terbaik adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Dan manusia yang terburuk adalah manusia yang terburuk akhlaknya. Mengapa hadirin kita harus menjadikan Rasulullah SAW itu suri tauladan terbaik? Karena di dalam kepribadian Rasulullah SAW terdapat nilai-nilai akhlak yang mulia dan agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Jalan setapak menuju taman, indah dipandang saat mentari terang, Semoga maju dusun Pasanggrahan. rukun warganya sejahtera sepanjang zaman. Salam